Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan hidayahnya, sehingga kita pada saat ini bisa merasakan nikmatnya memeluk Islam dan beribadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Sholawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman istidahliyah, dari zaman onta hingga zaman kijang innova, dari zaman kebodohan hingga zaman keemasan seperti sekarang ini. Semoga kelak kita dapat dipertemukan dengan beliau di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah pantun nih. Jalan-jalan ke negeri Kenya, tak lupa mampir ke Italia. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan ceramah kali ini, Al-Fakir akan membawakan ceramah dengan judul mengoptimalkan fungsi masjid. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di bulan Ramadan masjid-masjid menjadi ramai dengan segala aktivitas. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan serta acara selama Ramadan. Tetapi benarkah masjid-masjid itu sudah makmur dan optimal? Ada sebuah hadis yang berbunyi, telah dijadikan untukku dan untuk umatku bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Jabir bin Abdullah. Jika Rasulullah mengaitkan masjid bumi ini, maka jelas bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat sujud dan sarana penyucian. Tidak juga hanya berarti bangunan, tempat sholat, atau bahkan bertayamum sebagai cara bersuci, pengganti wudhu. Tetapi masjid juga berarti tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bidang pelayanan umat. Masjid dapat memberikan sumbangsih bagi umat dengan adanya perpustakaan, layanan kesehatan, badan perekonomian, seperti contohnya koperasi syariah. Biasanya masjid hanya menerima sumbangan dari umat, sementara tidak pernah memberikan layanan. Layanan pemberdayaan juga dapat dilakukan berupa pembinaan masyarakat dan penyuluhan persoalan sehari-hari seperti masalah remaja, keluarga, dan sebagainya.
Layanan kesehatan dapat diberikan 24 jam standby dengan adanya dokter jaga dan klinik kesehatan yang memenuhi syarat atau minimal pada hari tertentu atau jam-jam sholat. Ini dilakukan dengan dukungan penyadaran kesehatan secara islami. Miliki juga sarana perpustakaan yang lengkap dan berkualitas agar dapat menjadi media komunikasi informasi antara pengurus dengan jamaah, antar jamaah, bahkan antar masjid. Yang ketiga adalah bidang pendanaan. Masjid dapat makmur bila dukungan dana mengalir dengan lancar dan baik. Pada umumnya, masjid menggunakan dananya dari kas yang berasal dari kotak infak Jumat, kotak harian, dan kegiatan insidental. Mestinya, masjid dapat lebih mengembangkan pendanaan dari donatur tetap dengan membuka bidang usaha umat, koperasi, jasa cetak, pengadaan barang untuk kebutuhan umat atau usaha-usaha lain, serta sistem manajemen yang terbuka. Kenyataannya, masih banyak manajemen masjid yang tertutup, sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan umat dan membuat ragu untuk mempercayakan dananya. Kemudian, yang keempat ada bidang penerangan umat. Sisi lain yang dibutuhkan umat adalah jalinan komunikasi. Informasi yang harmonis antar takmir masjid dengan masyarakat. Masjid sebenarnya menduduki posisi penting dan strategis dalam percaturan informasi dari masa ke masa, terlebih lagi di era global. Bahkan di daerah tertentu, kepala kampung mengkoordinasikan kegiatan umat melalui masjid. Masjid merupakan tempat berkumpulnya umat dalam jumlah besar. Sebagai media komunikasi di masjid, dapat dihidupkan media seperti misalnya buletin atau majalah dinding, atau berlangganan koran dan majalah untuk menggalang aspirasi dan daya kritis terhadap informasi. Kemudian yang kelima, bidang pendidikan. Program ini penting untuk jamaah dengan pemahaman Islam yang utuh dan menyeluruh, yaitu dengan terlaksananya pendidikan rutin bagi jamaah, pengajian anak-anak TPA untuk membentuk generasi Islam sejak dini, pengajian remaja untuk membekali remaja menginjak usia taklif dalam rangka bisa melaksanakan Islam secara utuh, menyeluruh, dan juga dengan baik. Materi pengajian ini berupa akidah sebagai landasan utama, fikih peribadahan, akhlakul karimah sebagai pembentuk kepribadian dan bekal pergaulan, sejarah Nabi, sirah nabawiyah untuk mengenalkan pada figur teladan umat, wawasan Islam untuk membekali remaja dengan kesadaran dunia Islam kontemporer, keterampilan dan manajemen untuk bekal kehidupan seperti ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah guna menekatkan pada sumber asli rujukan umat dan sebagainya. Kajian remaja lebih baik disusun per pekan atau 2 pekanan secara rutin, sehingga ada hasil yang dapat diraih, yakni terbentuknya kepribadian muslim yang kafah, utuh, dan juga menyeluruh. Biasa disebut syakhsiyah, islamiyah, syamilah, mutakamilah. Kemudian pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu lebih didekatkan pada amalia Islam sehari-hari dan melazimkan mereka dengan peribadatan secara khusus dan umum, dengan mendorong mereka pada fadilah amal solih dan menjauhkan dari perkara munkar, seperti kebiasaan bohong pada anak, kebiasaan menakut-nakuti anak, melakukan hal negatif seperti berjudi, minum-minuman keras, merokok, dan juga 5M. Apa itu 5M? Main, maling, mabuk, dan madat, yang tidak layak ditiru oleh anak-anak dan sebagainya. Kajian keputrian membahas persoalan fikih kewanitaan dan isu-isu kontemporer, serta membekali akhlak kewanitaan muslimah dalam rumah tangga. Berbakti kepada suami, birrul walidain, bertetangga, bermasyarakat, mendidik anak, dan berbagai persoalan keseharian. Adapun hari-hari besar Islam, secara insidental dapat lebih dioptimalkan untuk menggalang kesadaran dan tanggung jawab umat agar memahami sejarah dan mengembalikan kejayaan Islam
Selain itu, menyemangati masyarakat agar lebih giat dalam berprestasi, dalam beribadah, dan juga berbuat amal solih. Kemudian yang keenam, bidang sarana dan prasarana. Sarana fisik masjid dan perlengkapan di dalamnya merupakan unsur pembantu, namun juga menentukan suksesnya program masjid. Seperti kebersihan masjid harus terjaga agar mendukung kekhusyuan pada saat beribadah. Kemudian sound system. Sound system yang baik untuk lancar komunikasi itu penting. Karena sound system yang bagus tentunya akan menghasilkan suara yang jernih. Kemudian hijab yang bersih dan representatif untuk menjaga pandangan dan lain sebagainya. Yang ketujuh atau yang terakhir, memperkuat ukhuwah umat. Salah satu sasaran penting dalam mengoptimalkan fungsi masjid adalah sejauh mana perannya dapat memperkokoh syaf umat. Masjid didirikan di atas pondasi takwa, maka yang pantas berdiri di atasnya juga orang-orang yang hatinya bersih dan juga ikhlas. Jangan sampai masjid dijadikan ajang perebutan kekuasaan atau pengaruh popularitas tertentu, sehingga jamaahnya terpecah belah dan terkotak-kotakan. Yang kita kenal dengan sebutan masjid diror. Yaitu, apa itu masjid diror? Masjid diror adalah masjid yang membahayakan umat dan memecah belah. Kita harus sadar dan mengikhlaskan diri bahwa apa yang kita lakukan dalam memakmurkan masjid semata-mata untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menggambarkan orang mukmin itu seperti sebuah tubuh. Orang mukmin dalam satu cinta dan kasih sayang serta ikatan hati seperti satu tubuh. Jika sebagian tubuh sakit, maka tubuh yang lain pun akan ikut merasakan sakit, sehingga menyebabkan demam dan juga tidak bisa tidur. Nah, itulah beberapa hal yang penting diperhatikan, khususnya bagi takmir masjid yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga masjid dan juga mengaturnya, dan juga kepercayaan umat. Semoga Allah memasukkan kita dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi, laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Sekian tausiah dari saya. Mari sama-sama kita doakan negeri kita Indonesia agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, damai dan maju, serta pemimpin-pemimpin negerinya dapat menjadi orang yang amanah dan adil. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina agar senantiasa Allah berikan kesabaran dan Allah berikan perlindungan. Si Andi ketiban bata, kakinya sakit tiada tara. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.